Salam saudara, Tuhan Yesus baik. Apapun keadaanmu, saya percaya Tuhan Yesus tetap ada bersamamu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah bisa melupakan janjinya untuk tetap setia mengasihi setiap kita. Apalagi yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya adalah biji matanya. Di kesempatan baik ini saya coba terdorong untuk sedikit berbagi dari Matius 24 tentang air zaman. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi sebelum Yesus berkhotbah tentang akhir zaman, sudah ada penglihatan yang disaksikan oleh Daniel sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus bilang bahwa menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, rupanya saudara diberkati Tuhan. Daniel 24 tentang akhir zaman di sana. Ayat yang pertama, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang sangat besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada akhir zaman nanti akan muncul Mikael, pemimpin yang besar, dan di saat itu akan banyak terjadi siksaan yang berat. Dan kalau kita kembali ke Matius 24 tadi, sesungguhnya tidak ada satu orang pun juga yang pasti mau untuk mengalami hal yang dicatat. Hal yang sangat mengerikan, siksaan yang terjadi, benar-benar siksaan yang belum pernah terjadi. Luar biasa siksaan yang hebat dan dahsyat. Dan siksaan yang terjadi ini tidak hanya terjadi dan selesai di sana, tetapi akan terus berlangsung bagi orang yang tidak menerima Tuhan. Saat penghakiman dan dia tidak berada di surga bersama Bapa, sama Yesus, maka akan terus mengalami siksaan yang sesungguhnya ia tidak menginginkannya. Daniel 12 ayat yang pertama, bagian terakhir, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan terluput dari siksaan yang dahsyat itu, siksaan yang besar. Dalam Wahyu 21 ayat 27 ditegaskan di sana bahwa orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu akan masuk di sana. Jadi yang namanya tidak tercatat tidak akan masuk di sana. Mengenai ini rahasia, saudara, tidak ada yang tahu namanya tercatat atau tidak. Tapi bisa dipastikan bahwa setiap orang yang mau taat kepada Tuhan, taat, intinya taat saja, yang tak ada alamat apapun juga, kalau yang mau taat kepada Tuhan, bisa dipastikan namanya akan ada di sana. Dan semua itu adalah orang-orang pilihan. Setiap kita kalau sudah dipilih, ditentukan Tuhan untuk nama kita tercatat di sana, untuk kita masuk juga di surga, maka akan ada suatu saat di mana sekalipun Anda jauh daripada Tuhan, Anda akan dipanggil, ditarik untuk masuk dalam lingkaran kasih karunia itu. Tetapi ingat bahwa
banyak hal bisa terjadi. Oleh karena itu tetap berpegang dan taat kepada Tuhan. Sekalipun kita berada dalam kasih karunia, belum tentu hidup kita akan enak dan enteng. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, ayat kedua dari Daniel 12, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah ya saudara, sebagian akan bangun untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini bicara mengenai nama yang tertulis dalam kitab kehidupan. Sementara kengerian ini adalah yang nama tidak tercatat dalam kitab kehidupan, yang tentunya dia tidak akan ada di surga. Tapi saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan berarti bahwa kalau kita hidup dalam dosa, maka di saat meninggal kita belum akan masuk dalam kehinaan dan kengerian kekal. Yang hidup dalam dosa begitu meninggal, ya tentu sudah ada di bagian yang ditentukan untuk dihukum. 2 Petrus 2 ayat 4 di sana dikatakan bahwa malaikat-malaikat yang melawan kepada Tuhan ditaruh dalam gua-gua yang gelap sampai kepada hari penghakiman. Gua-gua yang gelap, saudara. Jadi ini tentu bagian dari neraka begitu. Bagian dari tempat yang tidak menyenangkan, gelap di sana. Tidak ada pelita, tidak ada senter. Dan tentu manusia juga, kalau malaikat saja yang melayani Tuhan, melawan dengan Tuhan akan ditaruh di sana sampai hari penghakiman. Berarti kita manusia juga. Dan kita juga melawan dengan Tuhan, kita akan ada di sana sampai hari penghakiman. Jadi belum hari penghakiman tapi sudah menderita dalam kegelapan. Sementara hidupnya mendekat dengan Tuhan. Satu kalimat untuk orang yang hidup mendekat dengan Tuhan, dikala dia meninggal, Tuhan berkata dengan orang di salah satu sisinya waktu dia disalibkan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Taman Firdaus ini adalah Taman Eden, saudara. Ini berbicara mengenai bagian dari surga. Surga ini adalah rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Mungkin ini belum masuk dalam rumah Bapa, tapi sudah di bagian surga ini, di taman. Nah, kalau namanya taman pasti ada rumput hijau, ada cahaya di sana. Semua kita akan senang ada di sana. Ayat 3 dari Daniel 12. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Baik belum tentu benar. Benar terkadang juga diartikan salah. Ini yang sulit bagi orang-orang yang menuntun orang kepada kebenaran. Dia akan berhadapan dengan banyak hal yang mungkin saja membuat dia juga tidak nyaman. Mungkin bisa ditentang, mungkin bisa dilawan. Tapi namanya kebenaran itu harus terus disorakan. Dan saya percaya kalau Tuhan menolong, keberanian akan ada untuk Anda menyuarakan kebenaran itu. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi banyak orang akan menyelidiki firman Tuhan. Pengetahuan akan bertambah. Banyak orang akan mengerti. Dari saat pengetahuan bertambah, terkadang terlalu banyak orang pintar, akan jadi sulit juga di sana. Satu tidak mau dengar yang lain. Tapi intinya kalau kita mau taat kembali kepada firman, semua akan sejalan, saudara. Tunduk pada firman. Harus ada yang tunduk, membungkuk, merendahkan diri. Merendahkan diri bukan kepada orang lain, tapi kepada firman. Jadi jangan pikir kalau kita merendahkan diri kepada firman lalu nanti orang lain mengatakan bahwa mengolok kita. No, bukan begitu, saudara. Kalau Anda merendahkan diri kepada firman, Anda akan percaya. Sekalipun orang lain menganggap Anda rendah, menganggap Anda kalah, tetap suarakan kebenaran, tunduklah pada firman, taat.
Daniel sendiri yang melihat penglihatan ini pun juga di ayat yang terakhir dari Daniel 12. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Daniel pun akan mendapatkan bagian. Setiap orang yang melayani Tuhan akan mendapatkan bagian. Bagian ini tersedia untuk semua orang, bukan hanya kepada Daniel, tapi kepada semua orang yang mau taat kepada Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan, tetap taat kepada firman Tuhan. Kalau kita kembali ke belakang, Daniel 11 ayat yang ke-28. Daniel 11 ayat 28. Nah, bukan Daniel 11 tapi Daniel 10. Daniel 10 ayat yang ke-8. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Daniel 10 ayat 8. Jadi tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Dan yang nabi besar ini saat melihat penglihatan ini ya jatuh. Tidak ada kekuatan sama sekali padanya. Sama juga dengan penglihatan Yohanes di Patmos dalam Wahyu 1 ayat Wahyu yang pertama ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Jadi tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Dan ada yang akan action. Jadi menurut saya tidak ada salahnya juga kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tak usah pikir bahwa kita terlalu luar biasa begitu. Karena waktu Tuhan itu datang tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saja, saudara. Yang sampai kita merasa diri hebat, waktu Tuhan datang menjemput. Berusahalah untuk tetap tunduk pada firman Tuhan. Paulus juga waktu melihat penglihatan, dia jatuh tersungkur. Siapa yang mau hebat? Paulus yang penjahat jatuh tersungkur. Nabi juga jatuh tersungkur. Murid Yesus Yohanes jatuh tersungkur. Kembali kepada firman dan taat kepadanya. Pertolongan dari Tuhan tentu ada setiap saat. Dan setiap kita pasti akan dimenangkan dalam setiap hal, asal kita taat kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, saudara, yang diberkati Tuhan, saya percaya Yesus tetap sama. Seperti janji yang juga dicatat dalam firman. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dari dulu, sekarang, dan selamanya, Yesus tetap sama. Kembali kepada firman Tuhan, saudara. Jangan pikirkan orang lain, tapi pikirkan masing-masing harus memikirkan tentang dirinya dan keluarganya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita membawa keluarga kita kepada Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatan kita, saudara. Yesus Kristus Tuhan akan membuka kita melakukannya. Dia tidak meninggalkan kita. Sebab Dia Allah yang setia. Dan ingat satu hal, saudara. Kalau Anda tidak mau melakukan suatu hal untuk Tuhan, Tuhan akan menemukan orang lain untuk melakukannya. Kalau Anda tidak mau bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan menemukan orang lain untuk bekerja bagi Tuhan. Shalom, saudara. Semoga Anda diberkati, dan saya percaya kuasa daripada Tuhan terus menyertai kita.